Heboh yang dilakukan komedian Boyen usai menggugat cerai Ruli Anggi Akbar alias Ezel. Di tengah proses perceraian mereka bergulir di pengadilan agama, Boyen dalam postingan terbarunya di sosial media membuat netizen terkesima. Tampil di suatu panggung dalam balutan busana minim berwarna hitam, Boyen memang terlihat lebih cantik dan seksi dari biasanya. Tak ayal postingan tersebut mendapat komentar antusias dari netizen yang memuji kecantikannya. Bahkan netizen mendoakan kehidupan asmara Boyen ke depan jauh lebih baik karena ia berhak hidup bahagia. Lantas, benarkah Boyen kini lebih bahagia pasca menggugat cerai Ruli? Apa pula alasan Boyen yang usia pernikahannya dengan Ruli baru seumur jagung nekat melayangkan gugatan cerai? Seperti apa sikap Boyen atas prahara hukum yang menjerat Ruli dengan tuduhan dugaan investasi bodong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Postingan terbaru komedian Boyen di sosial media membuat heboh netizen. Pasalnya, dalam postingan tersebut, Boyen terlihat tampil percaya diri, cantik dan seksi dalam balutan kostum berwarna hitam. Postingan tersebut menjadi heboh selain muncul di saat Boyen tengah dalam proses perceraian dengan sang suami Ruli Anggi Akbar alias Ezel, juga ketika Ruli tengah dililit masalah hukum dugaan investasi bodong. Yang mengejutkan adalah postingan tersebut juga mendapat banyak pujian dari netizen. Seperti inilah penampilan Boyen dalam postingannya di akun sosial media. Priabdinya lengkap dengan komentar netizen. Ya Allah, sekarang tambah cantik. Semoga tambah banyak rezekinya, makin sukses, dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Kelihatan banget bedanya. Sekarang langsing, cantik kakak Boyen. Sehat-sehat ya kakak Boyen, dan makin lancar terus rezekinya. Dan semoga kakak Boyen dapat yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Boyen aslinya emang cantik mukanya. Sekarang makin langsing, makin cantik. Semangat kakak Boyen, terus berkarya dan bersinar. Udah gak usah mikirin laki dulu ya. Komentar netizen. Penampilan Boyen yang kini makin terlihat seksi pasca mengajukan gugatan cerai terhadap Ruli juga coba dianalisis oleh pakar ekspresi Dodi. Benarkah perubahan drastis pada Boyen ada hubungannya dengan prahara rumah tangga yang kini dialaminya dengan Ruli Anggi Akbar alias Ezel? Jadi, ya kan berusaha dia seperti sudah lepas ya, sudah lebih fresh. Kemudian juga sudah lebih bisa mengekspresikan gitu kan ya, walaupun yang tidak tertutup kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari dia untuk rilis attention, semuanya dia coba untuk rilis gitu ya. Tidak mudah apalagi di posisinya si Mbak Boyen ini. Kemudian ya dia kan juga ngadepin pressure-nya, tekanannya, belum lagi prosesnya juga baru berjalan beberapa saat gitu ya. Jadi ini pasti bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh seorang Mbak Boyen. Ya, kalau dilihat dari sisi waktu dia ada di depan kamera kan tentunya dia harus tampilkan yang terbaik ya. Jadi ini kan dalam konteks kemudian bagaimana seseorang tampil di depan kamera. Nah itu kan framingnya pasti akan jadi sangat berbeda ketika misalnya Mbak Keisha tanyakan langsung ke situasi di mana dia tidak dalam konteks sedang present atau menjelaskan sesuatu atau tampil untuk sebuah konten, kira-kira seperti itu. Jadi namanya orang kan bisa ngelola itu ya, bisa dikelola itu sebenarnya, dan sangat bisa terlatih apalagi dengan tidak hanya dengan Pak Boyen, siapapun yang ada di posisi itu pasti kan juga bisa ketika di posisi ya seperti sikapnya seperti apa, ketika di kondisi seperti hal lain dia juga harus ngambil sikapnya seperti apa. Nah itu yang bisa dilatih dan dikelola. Di poin ini dia akan muncul dengan scene yang terus berbeda gitu. Maka
Jadi kalau mau diperbandingkan kan terhadap satu titik poin atau view yang sama gitu kan ya, baru kemudian dia ngeresponnya berbeda nih ketika ngadepin situasi ini, dia terlihat kalau yang kemarin itu bagaimana, maka sekarang seperti apa, baru bisa dibilang berbeda ya, gitu kan. Jadi perlu ada standarnya atau perlu ada satu titiknya kemudian jadikan patokan bahwa itu kemudian akan terlihat dua hal yang berbeda. Jadi kalau untuk sequence yang berbeda, untuk situasi yang berbeda gitu ya, akan jadi tidak mudah untuk bisa bilang bahwa ini kondisinya berbeda, kecuali kemudian di momen itu ada pertanyaan, misalnya teman-teman wartawan atau Mbak Kesha menanyakan sesuatu kemudian dan dilihat responnya seperti apa. Nah itu akan jadi bisa terlihat prosesnya atau sequence-nya atau feedback-nya atau kemudian juga perilakunya, apakah menunjukkan perilaku yang beda atau tidak sesuai. Kalau di konten yang pertama itu kan dia ngambil settingan, dia ngambil program yang tujuannya untuk let's say hypes ya gitu, kemudian vibes-nya juga sangat ceria gitu ya. That's a point of point of the content-nya gitu kan, sehingga harus bisa menarik orang, terus kemudian juga membuat orang punya energi gitu ya. Nah itu yang terjadi di vibes yang pertama. Sementara vibes yang kedua, dari sisi lagunya itu kan juga bisa dilihat ya, dari sisi lagunya kan juga lagunya berbeda. Sebelumnya, dalam agenda persidangan cerai, kuasa hukum Boyen menyebutkan bahwa kliennya tidak mengetahui dugaan penggelapan yang sebelumnya pernah dilaporkan seseorang terhadap Ruli. Pernyataan tersebut dimaknai bahwa gugatan cerai Boyen atas Ruli bukan karena masalah hukum yang kini mendera Ruli. Karena itu, pihak Boyen melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa pihaknya tak ingin mencampuri perkara hukum yang membelit Ruli. Kalau kondisi sekarang memang kaget ya juga, apalagi dengan kondisi terakhir ini dari Ruli ya, kita tahu ya udah di media sosial. Jadi yang bisa kami beritahu sekarang adalah klien kami Mbak YR itu sama sekali tidak mengetahui berkaitan dengan perdebatan atau lapor-laporan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pihak sebelah ya melalui kuasa hukumnya dan dia sendiri ya, karena menurut dari keterangan klien kami ini ya dia nggak mengetahui gitu ya, jadi itu sangat tidak benar. Tapi yang pasti bahwa opini yang sudah disampaikan oleh Bang Ruli dan kuasa hukumnya di sebelah, klien kami tidak mengetahui dan klien kami juga tidak akan mencampuri hal tersebut. Kuasa hukum Boyen juga menyebut bahwa kliennya merasa bahwa komunikasi yang dirajut Boyen dengan Ruli selama menikah masih sangat kurang. Ia juga menyebutkan bahwa Boyen ingin membangun rumah tangga di atas komunikasi yang lancar dan terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kekecewaan Boyen terhadap Ruli diungkapkan hanya sebatas komunikasi. Namun, komunikasi itu bisa menerabas pada berbagai aspek, baik itu soal hubungan, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Namun, sangat disayangkan jika rumah tangga Boyen dan Ruli yang baru seumur jagung ini kandas di tengah jalan dalam waktu singkat. Terkait kemungkinan Boyen akan mengambil langkah rujuk dengan Ruli, seperti inilah respon kuasa hukum Boyen. Mereka komunikasinya masih belum terlalu bagus lah. Berarti merasa dibohongi ya? Hah? Merasa dibohongi ya? Enggak sih, enggak. Hanya kurang ini aja sih komunikasinya gitu. Berarti ini berkaitan dengan case itu sendiri yang sih Bang, artinya ada Boyen indikasi gitu Bang, indikasi gugatan ini muncul cerai. karena masalah dari suaminya atau seperti apa? Enggak sih. Ya ini udah masuk materi perkara ya, Mbak ya. Jadi saya nggak bisa ngomong terlalu banyak untuk persoalan itu. Jadi mohon maaf untuk itu kan private sekali ya. Ini juga ranah private. Jadi kita nggak bisa ngomong lebih jauh untuk persoalan. Untuk ini hanya gugat cerai atau seperti apa sih Bang, Mbak? Jenis gugatannya? Ya gugatan cerai pasti gitu. Apa yang ada diminta mungkin harta gono
ini atau Hanya seperti gugatan apa? cerai aja Hanya atau cerai ada? semata? Eh, lain. hanya bercerai sih. Ya, hanya bercerai aja. Ya. Ya kita lihat aja nanti proses persidangannya seperti apa ya. Karena ini kan masih awal-awal nih. Gitu. Jadi apa yang kami sampaikan juga belum menjadi fakta hukum, masih menjadi ibaratnya masih menjadi debat-debat kursi raja, masih opini-opini. Tapi yang terpenting adalah utamanya klien kami ini sebenarnya ingin membangun rumah tangga yang komunikasinya itu lancar seperti itu. Apa emang udah mantap buat udah hamil? Ya kita lihat lagi aja nanti perkembangannya seperti apa ya Mbak ya. Karena ini kan masih proses awal sekali. Ya siapa tahu nanti ada perkembangan lebih lanjut. Ya kita lihat aja lah perkembangannya nanti seperti apa. Begitu. Di sisi lain, Ruli Anggi Akbar alias Ezel angkat bicara usai digugat pihak korban terkait dugaan investasi bodong. Lantas, benarkah prahara rumah tangga Ruli dan Boyen ada kaitannya dengan prahara hukum yang bakal menjerat Ruli tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Nasib Ruli Anggi Akbar kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak hanya terancam terjerat masalah hukum, yaitu tuduhan investasi bodong, tapi juga gugatan cerai dari sang istri komedian Boyen. Pasca adanya kabar bahwa komedian Boyen telah menggugat cerai Ruli suaminya, pihak kuasa hukum Ruli pun sebelumnya telah meresponnya. Namun, kuasa hukum Ruli belum mau menanggapi gugatan tersebut. Karena pemanggilan dari pihak pengadilan dan persidangan pun belum ada agenda yang pasti dari pengadilan. Ya, Bang udah diminta untuk jadi kuasa hukum dalam permasalahan cerainya atau belum sih Bang? Belum bisa kita tanggapi karena kita tidak bisa menyatakan ada panggilan kalau belum mendapatkan surat resmi. Maksudnya Abang udah kuasa. Belum bisa kita tanggapi. Makanya dari awal kita preskon ini terkait tindak lanjut laporan yang dituduhkan kepada Mas Ezel. Ya, saya tambahkan bahwa per siang tadi kami sudah komunikasi dengan Mas Ezel bahwa kami akan ketemu segera kemungkinan di malam hari ini. Jadi ketika nanti ada perkembangan, maka kami akan menyampaikan kepada teman-teman media semua. Kita belum tahu nanti mungkin setelah ini kami bakalan bertemu dengan Mas Ezel untuk komunikasi lanjutan. Kita belum tahu nanti. Tapi kalau ada info-info terbaru pasti kita informasikan kepada teman-teman media. Pihak kuasa hukum Ruli sebelumnya juga mengungkap bahwa komunikasi antara Boyen dengan Ruli yang ia ketahui masih tampak baik-baik saja. Bahkan pada saat pertemuan terakhirnya sebagai kuasa hukum dengan pria yang berprofesi sebagai dosen itu, yang terlihat adalah rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Namun saat disinggung apakah keputusan Boyen untuk menggugat cerai suami ada hubungannya dengan kasus yang saat ini menimpa sang suami, pihak kuasa hukum Ruli ini mengaku pihaknya masih menunggu karena belum mendapatkan surat panggilan dari pengadilan. Perkembangan terkait laporan polisinya untuk sampai hari ini kita belum mendapatkan surat panggilan terhadap klien kita, baik itu ke kantor kita langsung suratnya maupun ke Mas Ezel. Jadi mungkin kita posisi menunggu terkait laporan polisinya, tapi nanti kalaupun kita dipanggil, kita bakalan undang teman-teman media nanti untuk menghadap ke Polda gitu. Kemudian statement kami sama seperti yang kemarin bahwa ini bukan penipuan dan penggelapan seperti apa yang dilaporkan oleh pihak sebelah. Ruli atau kerap disapa Ezel itu dilaporkan dengan dugaan pelanggaran. Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan. Ruli tersandung masalah hukum usai dilaporkan ke polisi perihal dugaan penipuan dan investasi bodong. Tetap kekeh bahwa ini adalah urusan bisnis, investasi, ya kan? Bahwa seperti kemarin kami janjikan, ketika nanti kami sudah diperiksa, kami akan membuka kepada teman-teman media
isi dari perjanjian yang udah dibuat di hadapan notaris. Dan di situ pun sangat jelas teman-teman tercantum apabila ada permasalahan di jangka waktu perjanjian ini maka akan diselesaikan. Di sisi lain, sosok yang mengaku korban dari dugaan investasi bodong telah melaporkan Ruli ke Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa proses hukum kasus tersebut di Polda Metro Jaya kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pihak yang mengklaim sebagai korban dugaan investasi bodong dalam hal ini Rio, sebelumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi atas suami komedian Boyen, yaitu Ruli Anggi Akbar alias Ezel. Kuasa hukum korban mengaku bahwa pihak Rio menjerat Ezel dengan 2 pasal, sekaligus yaitu pasal 492 dan pasal 486, dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Untuk menguatkan pelaporannya, pihak kuasa hukum korban mengaku telah menyerahkan bukti kepada polisi. Di antaranya adalah proposal dari pihak ERAA alias Ezel, bukti transfer, dan bukti perjanjian. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum korban juga menjelaskan total kerugian yang diduga dialami pihak korban hingga mencapai 300 juta rupiah. Pasal 492 dan pasal 486. Ancamannya berapa, Bang? Ancamannya 4 tahun ya. Bukti yang kami serahkan yang pertama adalah proposal daripada pihak RAA, dan kedua adalah bukti transfer ya, bukti transfer, dan yang ketiga berupa perjanjian ya, seperti itu. Total kerugian berapa, Bang? Total kerugiannya Total keseluruhan itu kurang lebih 300 juta. Isi perjanjiannya apa sih itu kalau boleh tahu? Perjanjiannya antara si pihak RA ini ya memberikan janji kepada kami, klien-klien kami untuk berinvestasi ya, investasi senilai uang yang tadi disampaikan, namun pada akhirnya tidak bisa ditanggungjawabkan oleh pada pihak RA tersebut. Jadi untuk keuntungan yang telah diberikan di awal itu adalah komitmen di awal yang telah disampaikan oleh pada pihak RA ini ya, dan klien kami telah menerimanya ya. Namun hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian ya. Jadi yang sepatutnya telah disampaikan per bulan namun terhenti di bulan Januari tahun 2024. Itu yang per bulan berapa? Minimal 6 juta per bulan. Oke, jadi itu berangsur berapa bulan sampai berapa? Hanya 4 kali pembayaran. Betul. Perjanjiannya Sampai dengan tahun 2025 ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.